Jadi teman-teman wartawan yang saya hormati dan Pak Profesor, guru-guru besar, dokter-dokter spesialis yang mewakili kurang lebih di sini kalau kita melihat mengenai katakanlah pernyataan keprihatinan itu terdiri dari 385 dokter dari seluruh Indonesia. Nanti ada guru besar 365 guru besar dari seluruh Indonesia. Nanti untuk wartawan kita berikan siapa-siapa aja. Kenapa saya di sini? Tentu bermula dengan campur tangan Menteri Kesehatan atas pengangkatan dan pemberhentian katakanlah anggota kolegium yang sebelumnya berjalan lancar sampai katakanlah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Tadinya kolegium ini memang mandiri, berjalan dengan baik, telah menghasilkan mungkin dokter spesialis, tolong koreksi saya, 40.000 orang tanpa tanpa halangan. Dan memang ini kan kalau kita ngomong mengenai katakanlah dokter itu wewenangnya Menteri Pendidikan, tentu bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Cuma Undang-Undang Nomor 17 ini dibuat terburu-buru tahun 2023 tanpa melibatkan, sehingga menimbulkan banyak gejolak. Bukan cuma artinya gejolak masyarakat, tapi di pengadilan. Makanya saya dalam hari ini pertama menyatakan gerakan akademisi dari pendidikan kedokteran yang mengkritik kebijakan kesehatan nasional meluas. Setelah kritik dari para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kritik juga disampaikan guru besar dari staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Kritik yang disampaikan serupa dengan sebelumnya, yakni tata kelola pendidikan kedokteran tak sesuai, pembentukan kolegium tak melibatkan institusi pendidikan dan organisasi profesi, serta komunikasi Menteri Kesehatan tak optimal. Salah satu surat yang disampaikan para akademisi itu yakni mendorong evaluasi dan pertimbangan Presiden terhadap kepemimpinan Menteri Kesehatan. Kami menyuruhkan kepada Presiden untuk mengevaluasi figur kepemimpinan pada Kementerian Kesehatan, kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Johannes Cornelius Mose saat membacakan deklarasi maklumat Pajajaran di Bandung yang juga disiarkan secara daring pada Senin tanggal 19 bulan 5 tahun 2020. Menteri Kesehatan saat ini dinilai melewati batas kewenangan sektoral dan mengambil alih fungsi pendidikan tinggi. Selain itu, Menkes diduga mengambil alih fungsi pendidikan tinggi, menjalankan kebijakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang bertentangan dengan sistem akademik, serta merusak integritas keilmuan dan otonomi profesi medis. Dalam perumusan kebijakan publik, Kemenkes dinilai mengabaikan prinsip etik, transparansi, dan kolaborasi. Pelaksanaan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit menghapus peran perguruan tinggi. Itu bisa merusak mutu pendidikan dokter spesialis dan sistem jaminan mutu pendidikan nasional. Guru Besar FK Unpad, Endang Suteja, menambahkan, Menkes mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan kedokteran. Itu meliputi pembentukan kolegium tanpa partisipasi organisasi profesi dan perguruan tinggi, serta penyerahan jalur kompetensi profesi medis. Penerapan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit membuat rumah sakit vertikal yang menjadi pusat pendidikan tak lagi punya integrasi akademik, evaluasi akademik, dan pertanggungjawaban publik pada lulusan. Perbaikan komunikasi. Komunikasi publik dari Menteri Kesehatan diharapkan tak menyerang profesi kedokteran yang memperburuk kepercayaan publik. Ketika negara secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi,
terjadi pengkhianatan etika kedokteran. Ini bukan hanya krisis kebijakan, melainkan juga krisis nilai, kata Endang. Ketiga, kritik pada kebijakan Kemenkes juga disampaikan para guru besar FKUI Jumat tanggal 16 bulan 5. Kritik itu terkait pembentukan kolegium kedokteran komunikasi tak optimal dari Kemenkes dengan institusi pendidikan, serta perumusan kebijakan tanpa koordinasi dengan institusi pendidikan kedokteran. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Sabtu menyampaikan kebijakan Kemenkes berbasis kepentingan warga. Komunikasi dibuka dengan berbagai pihak jika ada ketidaknyamanan pihak terkait. Dalam pembentukan kolegium kedokteran pun, keanggotaan kolegium banyak diisi staf FKUI. Kami paham ada kelompok orang merasa belum tersalur aspirasinya. Kemenkes membuka diri, ungkapnya. Dengan banyaknya gerakan muncul dari para akademisi kedokteran, Kemenkes berencana berdialog kembali dengan para guru besar fakultas kedokteran dari sejumlah universitas dan organisasi profesi kedokteran. Terkait pernyataan Menkes guru besar FKUI yang juga Ketua Senat Akademi UI Budi Wiweko mengatakan, individu dari FKUI yang terlibat pembuatan kebijakan kolegium kedokteran tak mewakili sikap institusi. Sejauh ini, ruang dialog terbuka belum terjadi. Banyak putusan dibuat sebelum ada diskusi, ujarnya. Jadi terlampir adalah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang memungkinkan masing-masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Jadi bukan dibentuk dan diberhentikan oleh pemerintah. Kemudian tidaklah berkelebihan bila menempatkan kolegium majelis kolegium sebagai akademik body profesi kedokteran. Jadi ini untuk teman-teman wartawan. Nanti juga ada tambahan-tambahan barangkali dari katakanlah teman-teman dokter yang hendak menyampaikan unek-uneknya secara ilmiah ya. Dan barangkali siapa nanti yang boleh membacakan ini Pak Dr. Agung, ada beberapa poin. Nanti ini untuk teman-teman wartawan nanti sampai ambil banyak. Karena di sini ada dua lampiran dari Kompas, Headline, dan Jakarta Post. Silakan Pak Dr. Agung. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang saya hormati. Press release Doktara, Dokter Cinta Tanah Air, saya tidak bacakan semuanya, tetapi secara ringkas saya ingin menyampaikan bahwa Doktara menyampaikan sikap serta seruan publik atas perkara nomor 470 /B/2024 /PTUN Jakarta, di mana kita menggugat Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028. Nah, yang paling penting kita sudah menyadari dari beberapa hari terakhir ini, terutama kemarin, bahwa apa yang kita lakukan, gugatan pada PTUN ini sudah mencerminkan aspirasi moral dan akademik dari para dokter, ya, serta ilmuwan medis. Jadi yang menyatakan kemarin adalah para guru besar, sehingga tidak bisa disangkal lagi bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya segolongan dokter, tapi merupakan langkah untuk menyelamatkan keilmuan. Nah, pokok gugatan ini menyoroti ada 4. Yang pertama adalah tindakan Menkes ini yang membentuk dan mengangkat anggota kolegium ini secara sepihak tanpa keterlibatan komunitas ilmiah. Yang kedua adalah pemusnahan hak berorganisasi komunitas ilmiah ini melalui kolegium yang tidak independen. Yang ketiga adalah cacatnya proses seleksi serta pengangkatan keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia. Dan yang keempat, yang paling parah adalah penyalahgunaan kekuasaan administratif untuk menundukkan kolegium. Padahal tadi kita pahami, kolegium itu milik keilmuan. Jadi dimasukkan di dalam subordinat birokrasi. Nah, disinilah kita melihat bahwa kolegium yang sekarang ini menjadi pertentangan antara ilmu dan kekuasaan, di mana
secara praktik global, tidak hanya di Indonesia tentunya yang saya maksud, dan secara sejarah, kolegium itu harus independen. Artinya tidak pernah dan tidak boleh menjadi instrumen pemerintah. Jadi legitimasi kolegium itu tidak berasal dari surat keputusan pejabat setingkat presiden ataupun setingkat menteri, melainkan dari pengakuan komunitas ilmiah dalam masing-masing disiplin keilmuan. Jadi yang kita tekankan adalah negara punya tanggung jawab, sedangkan kami para profesional itu punya tanggung jawab secara keilmuan. Dan tidak boleh keilmuan itu nanti dikangkangi oleh kekuasaan. Nah, poin pentingnya di situ. Sehingga nanti apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Kesehatan ini adalah suatu bentuk pemusnahan legitimasi epistemik, yaitu legitimasi epistemik adalah pengakuan atau penerimaan atas otoritas dan kewenangan suatu pengetahuan atau lembaga keilmuan berdasarkan kompetensi, integritas ilmiah, dan proses keilmuan yang sahih. Jadi bukan karena kuasa politik atau otoritas administratif. Sehingga tadi dikatakan, kalau istilah kami adalah apa yang terjadi sekarang ini bukan sekedar konflik administratif di PT UN, tetapi suatu kudeta keilmuan maupun kudeta hukum. Ya, kudeta hukum artinya banyak hal-hal yang kemudian dilawan secara hukum. Kudeta keilmuan tadi, secara filosofi kolegium itu bukan organ kekuasaan. Ya, jadi saya katakan tidak pernah ya dan tidak boleh menjadi instrumen pemerintah. Sehingga kalau kolegium yang sekarang ini terjadi ya tunduk pada birokrasi, maka ilmu akan kehilangan integritasnya, profesi akan kehilangan independensinya, dan kesehatan rakyat akan dipertaruhkan. Jadi kita sudah lihat dampak sistemiknya. Jadi misalnya sudah ada wacana untuk bagaimana dokter umum bisa melakukan sekso sesaria, ya, operasi sesar. Kalau kita katakan itu untung, itu adalah kewajiban negara. Tetapi kewajiban kita secara keilmuan adalah bagaimana menjaga standar mutu tenaga medis. Yang kedua adalah tidak boleh ada ketimpangan akses dan ketidakadilan sosialisasi kesehatan. Dan ini adalah kewajiban daripada pemerintah seperti itu. Ya. Dan yang ketiga yang menjadi ancaman adalah ancaman terhadap ketahanan nasional. Mengapa saya katakan seperti itu? Ketika kolegium sebagai unsur keilmuan itu dikuasai oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah banyak hal yang akan menimbulkan kerawanan di tingkat global seperti itu. Dan yang keempat, profesi dokter akan kehilangan otoritas moral. Jadi ketika kolegium kehilangan independensinya, maka profesi kedokteran itu akan berubah menjadi tenaga vokasi, hanya pekerja. Kita hanya menjadi operator. Jadi apa maunya menteri, apa maunya kekuasaan, kita akan menjalankan. Jadi kita tidak punya kekuasaan untuk menyelamatkan pasien lagi, karena semua kepentingan pasien itu ada dalam kendali birokrasi. Ya. Nah, disitulah nanti ada kekuatan global, liberalisasi, kapitalisme yang mengendalikan bagaimana dokter bekerja. Dokter tidak lagi bekerja mengikuti evidence-based medicine yang sudah ditetapkan oleh keilmuan seperti itu. Ya, jadi kalau rekan-rekan semua melihat bagaimana Pak Menteri memberikan pernyataan-pernyataan terakhir misalnya tentang gaji 15 juta lebih sehat daripada 5 juta, itu tidak berdasarkan evidence base. Itu pula ketika mengatakan ukuran celana di atas 33 lebih cepat menghadap Allah. Hal-hal seperti itu nanti akan terjadi berturut-turut, berlangsung terus. Kenapa? Karena tidak ada pertanggungjawaban ilmiah, dan ini yang tidak kita inginkan. Dan pada akhirnya kita menyatakan bahwa sikap dokter adalah memohon kepada majelis hakim untuk membatalkan surat keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Yang kedua adalah menolak segala bentuk intervensi kekuasaan administratif terhadap struktur keilmuan. Yang ketiga, menegaskan kembali bahwa hanya komunitas ilmiah yang berwenang membentuk dan mengelola kolegium. Yang keempat adalah mendorong seluruh organisasi profesi, fakultas kedokteran, dan sivitas akademika untuk menjaga garis pertahanan terakhir keilmuan dari kooptasi kekuasaan. Penegasan saya adalah bahwa permasalahan gugatan PT UN ini tidak semata tentang masalah administratif. Kita harus mencermati bahwa ada kekuatan global yang sangat besar yang menyebabkan hal ini terjadi. Sehingga tidak mungkin kemudian para guru besar, saya katakan para guru besar dari seluruh Indonesia menyatakan sikap yang sependapat
tentang gugatan kita, gitu ya, Prof. Ya, Pak. Jadi itu adalah bentuk bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sekedar kelompok dokter kecil, tapi sudah didukung oleh para guru besar ilmu kedokteran. Jadi nggak supaya saya rinci dulu, ada 365 guru besar dari seluruh Indonesia. Pertama dari Universitas Indonesia, kemudian UI, dari UI 161 guru besar, kemudian dari Gajah Mada 30 guru besar semua, kemudian Brawijaya, kemudian Sumatera Utara, kemudian 11 Maret, kemudian Hasanuddin, kemudian Pajajaran, kemudian Erlangga, Samratulangi, Andalas, Islam Negeri, Halu Oleo, Sriwijaya ini Pak, ada Malang, Malang, Sriwijaya. Pajajaran ada, kemudian Mataram saya di Ponorogo, Erlangga, Samratulangi, Andalas, Islam, Lampung Mangkurat, Sriwijaya juga ya. Syahkuala juga. Syahkuala. Jadi ini guru besar seluruh Indonesia. Jadi semua guru besar. Jadi supaya mendapat perhatian sekurang-kurangnya bahwa yang kita kehendaki adalah bahwa kita tetap independen itu aja. Sekarang independen kita dirampas oleh Menteri Kesehatan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, mungkin siapa yang mau bertanya. Kami buka kesempatan. Nanti ini berkasnya kita kasih siapa? Yang dari CNN yang mana? CNN. Dan nanti kita kasih mana? Ada bagiannya. Apa yang dikatakan ini ada semua di sini. Jadi konteks kami adalah bercerita tentang final ya, tentang kesimpulan yang disampaikan dari kuasa hukum maupun kami kepada PT UN. Jadi tidak bercerita di luar itu. Jadi misalnya sudah ada berita tentang bagaimana sikap dekan seluruh Indonesia ya, yang tidak ingin menghadiri undangan dari Kemenkes. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya, termasuk pada IP dan sebagainya. Ya, tetapi apakah konsekuensinya itu sampai kemudian Menteri mundur, mungkin tidak kita bahas dalam konteks ini. Artinya masih kolegium ini masih mempertahankan Menteri Budi Gunadi gitu Pak? Oh, bukan. Nah, kan minta mundur tapi mempertahankan kan gitu kan Pak? Bukan. Jadi Keputusan menteri yang membentuk kolegium dan pembentukan kolegium Itu yang kita menyebutkan gugat. ini independensi kita hilang. Jadi kan selama 40 tahun independensi kita ada tanpa campur tangan Menteri Kesehatan. Itu aja. Kenapa sekarang mesti diambil alih? Itu pertanyaan utama yang kita majukan ke pengadilan. Anda pertanyaannya menjebak. kalau nggak kayak gitu nggak headline Bang. Jadi Sama-sama wartawan. izin Prof, Ya. saya coba. Jadi begini, guru besar itu sebuah predikat yang menggambarkan betapa kesantunan, yaitu melekat pada diri. Kalau kita membaca, memohon kepada Presiden untuk mengevaluasi kedudukan dan jabatan Menteri Kesehatan. Itu kalau kita ngomongnya ganti Presiden Menteri Kesehatannya. Tapi dia adalah guru besar. Ada kalimat itu yang dari Universitas Pajajaran menyebutkan betul. mohon Presiden melakukan evaluasi terhadap Menteri Bahasa Kesehatan. halus. Berarti tidak disuruh mundur Bang ya? Ya, itu bahasa dari para guru besar. Itu yang sudah satu sekali ya. Satu Saya juga sekali. guru besar diajarkan Kalau satu. guru besar kan nggak kayak seperti saya, apa lo maunya? Nah, gitu. Ya, Ya, beda. sama halnya ketika kemudian mereka tidak menghadiri undangan Menteri Kesehatan, para dekan. Itu kan menunjukkan bahwa ini bukan wilayah kalian atau bukan wilayah Menteri Kesehatan seperti itu. Jadi bahasa halusnya begitu. Prof, untuk sidang berapa kali lagi, Prof? Dan apa agendanya, Prof? Ini hari kita masukkan nanti ya. Kesimpulan. Habis itu nanti kesimpulan nanti ditetapkan keputusan Ya, kan. keputusan setelah itu. 2 minggu Bang Khalid setelah itu. Oh, 2 minggu. Jadi hari ini tanggal 21 ya. Ya. Mungkin bulan Juni Pak. Juni. Ya, Juni. Tanggal 4. Ya.
Tapi udah mulai ramai sekarang. Tadinya saya kira kalau Kompas sampai sudah muat, apalagi kalau ada yang muat. Itu justru makanya kalau memang Makanya saya bilang minta kalau Budi guru besar- Gunadi turut, dipanggil langsung ke TV1. Kolegium ini gitu. Makanya saya sediakan yang tertulis supaya kan enak anunya kan ya ada tertulisnya. Jadi kata kuncinya begini, Ya. ketika kemudian kolegium itu diobok-obok seperti itu kan pasti ada pertanyaan besar. Ketika ada perlawanan dari kami, para profesi, bahkan guru besar menyatakan perlawanan seperti itu, tanda tanya besarnya adalah ada apa ini? Nah, kita harus paham bahwa dalam sektor kesehatan itu adalah sektor yang namanya healthcare, dan itu sudah saat ini diarahkan menjadi health industry. Nah, ketika ada pergeseran seperti ini, siapa yang akan menjadi bentengnya? Bentengnya adalah kolegium. Jadi yang kita pertahankan sekarang itu adalah kolegiumnya sebagai benteng terakhir ilmu dan etika. Benteng ini artinya apa? Bahwa kami merasa bahwa bentuk tanggung jawab etik dan sosial terhadap masyarakat itu apalagi yang bisa kita berikan? Dokter bisa dihukum, bisa disalahkan, bisa disudutkan, bisa diframing. Tetapi ketika kolegium yang menguasai ilmu itu dikuasai seperti itu, maka habis semuanya. Makanya pergeseran dari healthcare menjadi health industry, industrialisasi kesehatan itu akan terjadi seperti itu. Jadi perlawanan ini tidak akan hanya berhenti di sini, Mas. Bahkan saya katakan ketika kolegium ini nanti akan begitu dibuka semuanya, pasti akan banyak penyelewengan-penyelewengan lainnya. Tapi balik lagi, apa yang kita bicarakan pada hari ini memang konteksnya pada gugatan PT UN. Ya, tapi nanti next pasti berlanjut. Jadi artinya Dr. Adi kan nanti mungkin berlanjut ya, Dr. Lina. Ya, berlanjut pada kasus-kasus yang mungkin lebih spesifik seperti itu. Jadi semenjak ini Menteri Kesehatan mau mencampuri kolegium, udah ada 5 gugatan bahkan itu kabinetnya. Ya, padahal sebelumnya nggak ada, aman-aman aja. Berarti nggak berkompeten dong dia nih Pak. Ya, berarti kan sampai ada keprihatinan 365 guru besar. Itu mantap itu. Ini 8.000 Pak di ceng.org ini Pak, ini apakah dari kalangan profesi dokter juga Pak yang minta Budi Gunadi diganti? Ya, Sekretariat Ya, Aliansi itu Ketahanan Kesehatan Bangsa. Kata harusnya tadi Kata kita udah harusnya. katakan. Ya. Jadi yang pertanyaan ini ada 8.000 loh yang menandatangani Ada Budi Gunadi aliansi untuk yang- mundur. Itu mundur. yang mengedarkan petisi. Ya, petisi. Iya, Pak. Nah, petisi itu bergulir terus dan sekarang sudah sekitar 8.415 Nah, itu hari tegas. ini. Kalau aliansi itu tegas minta Aliansi Ketahanan Kesehatan. Ya. Ya. minta untuk Menteri Kesehatan mundur. Mundur. Ya. Jadi Ada kalau- tanya apa kita semua dapat. Ya itu aja. Kolegium next one ya. Iya. Boleh izin dulu ya? Silakan Pak, Ya, silakan. jadi Pak. begini, bapak-bapak, ibu-ibu dari pers, kita berkumpul hari ini adalah untuk sebuah katakanlah finalisasi dari proses PT-UN kita untuk meminta pencabutan SK Kolegium pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia. Fakta hukum, fakta-fakta persidangan, dan bukti-bukti yang ada termasuk pernyataan dari 360 sekian guru besar kedokteran se-Indonesia yang menyatakan salah satu butirnya adalah mendukung upaya yang dilakukan oleh rekan-rekan kita kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada pengadilan PT UN. Itu berarti bahwa merupakan sebuah bukti yang jelas yang menginginkan dicabutnya SK Menteri Kesehatan tentang pembentukan Kolegium Indonesia itu bukan hanya lahir dari keinginan kita, tapi sekarang sudah menjadi bola salju yang begitu besar udah ke Indonesia. Tadi saya tambahin gerakannya dari mulai pertama Bulak Sumo, keprihatinan Bulak Sumo, itu saya lupa UGM. persisnya, UGM. Kemudian UI tanggal 16. Kemudian tanggal 19 Unpad. Dan kemarin hampir seluruh Indonesia. Dari Syah Kuala, USU, Andalas, Sriwijaya, Brawijaya, Diponegoro, 11 Maret, Erlangga, Hasanuddin, semuanya melakukan deklarasi itu dibacakan bersamaan waktunya. Yaitu pada jam 2 siang kemarin, seluruh guru besar yang menandatangani itu membacakan.
Di sana jam 2, di sini jam 2 semua. Memang seperti itu. Artinya itu merupakan sebuah bukti tadi deklarasi yang menyatakan guru besar mendukung. Salah satu poinnya adalah proses hukum, termasuk kita. Ya, berarti pertanyaannya Pak Pers tadi berarti minta diganti dong. Ya jelas orang dicabut segalanya. Begitu Pak, barangkali. Terima kasih. Siap, mantap, tegas itu. Nah, Pak, sebagai pengacara, rencananya berkas ini kapan mau dimasukkan ke PT UN? Udah masuk, udah komplit. Sebentar, Sudah Pak. mulai dari Bentar Pak. ya, Oke Pak. daftaran gugatan, pemeriksaan permulaan, kemudian jawaban dari kami, jawaban dari Menteri Kesehatan, intervensi, bukti, ahli, dan hari ini kesimpulan. Sisa tunggu keputusan. Pak, rencananya berapa lama itu ditunggu oleh kuasa hukum sendiri Pak sampai Setelah jawaban hari itu? ini 2 minggu kita harapkan ada keputusan, dan saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan beliau keadilan. Pak, seandainya kesimpulan Bapak nanti ditolak, apa upaya yang akan dilakukan oleh kuasa hukumnya tadi? Ahli kita semua guru besar yang mengikuti mulai sejarah berdirinya kolegium ini sampai adanya keputusan sepihak yang mengangkat dan memberhentikan, bahkan minta kepada Menteri Hukum dan HAM supaya perkumpulan perdata itu dicabut. Ya kalau begitu di mana ada perlindungan hukum bagi setiap perkumpulan perdata, karena itu di luar wewenangnya Menteri Kesehatan. Artinya minta Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut. Tadi Bapak udah bilang kan, saya akan aja apa yang Bapak wartawan katakan. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, udah mantap ini. Nanti CNN ini data-datanya. Iya, CNN. Data-datanya. Kalian CNN ini ada keprihatinan yang ada dari Kompas. Masa tapi di Piwan kan ada keprihatinan. Kalau oleh PT UN dipending bagaimana? Nggak bisa. Dia melakukan contempt of court kalau begitu bisa laporin, dan dia nggak, hakim nggak bisa mempending keputusan. Ya, gimana kepastian hukum Bu? Saya ini daftar PTUN nomor 1, 2, dan 4. Saya pelopornya. Makanya bisa bikin buku banyak mengenai itu. Data-datanya ada. Kalau keyakinan saya, kalau benar-benar dipertimbangkan, bahkan bukti-bukti dan ahli, itu dikabulkan. Apalagi sekarang makin meluas, ya. Sudah Indonesia ini. Biasanya Kompas jarang sekali, tapi CNN saya sudah lihat juga ada punya berita di CNN. Yang muncul Bapak dan Finestri. Orang-orang top semua ini. Terpaksa jadi bintang layar kaca. Tapi ini pernyataan keprihatinan 365 profesor besar bagi saya besar. Itu mereka kalau seorang profesor ya nggak langsung main itu aja menyatakan keprihatinan, banyak pertimbangan hukumnya, moralnya, etikanya, dan lain sebagainya. Santai, makanya tadi kata Evaluasi. ya.